Wal maqalatu rabi'atun utai maqala kang kaping papat qala Utsman radhiyallahu anhu iku wis ngucap sapa Utsman radhiyallahu an man hafidhas salawatul khamsa sinten kang raksa yes wong as-salawatul khamsa ing pirang-pirang salat kang lima liwaktiha kadue waktune salawatul khamsa wada wamalan mayang yes wong alaiha ing atase as-salawatul khamsa ay ala muhafadzati sholawati tegese ing atase ngaraksane pirang-pirang salat akramahullahu mangka ngamulyaaken hu ing si wong Allah sapa Allah bitiski karomatin kelawan sanga pirang-pirang karomah bitiski karomatin kelawan sanga pirang-pirang kemuliaan awaluha utai mula-mulane awaluh utawi awale tiski karomat yuhibbuhullahu iku demen hu ing si wong Allah sapa Allah ayahusuhu tegese ngahusus akan Allahu ing si wong bil qarabati kalawan parak wal ahwalil aliyati lan pirang-pirang tingkah kang luhur wa yakunu lan ana badanuhu apa badane si wong sahihan wa yakunu lan ana badanuhu apa badane wong sahihan iku kang sehat ay bila uyubin tegese kalan oranana cacat wa tahrusuhul malaikatu lan ngejagahu ing wong al malaikatu sapa malaikat minal balaya nyatane saking pirang-pirang belai allati lam tubaram kang ora den pintal ya allati wa tanzilul barakatu lan turun al barakatu apa keberkahan al khairul katsiru tegese kebajikan kang akeh fi darihi ing dalem umahe si wong wa yadharu ala wajhi si masalihina wa yadharu lan nyata ya si wong ala wajhi ing atase raine wong si masalihina ing tetenger wong kang soleh kabeh ay alamatihim tegese pirang-pirang tetenger as-solihina wa yulinullahu lan ngalus akan ngelunak akan Allah sapa Allah qalbahu ing atine si wong wa yaqbalul mawa'ida mangka nerima iya wong al mawa'ida ing pirang-pirang nasihat wa yamurru lan lewat iya si wong ala sirati ing atase dedalan ala sirati ing atase siratal mustaqim kalbar kilamiki kaya kilat kang bercahaya ail mudi itegese kang bercahaya wa yunjihillahu lan nyelamataken hu ing si wong Allah sapa Allah minan nari saking nyatane saking neraka ay nari jahannam tegese neraka jahannam wa yunziluhu Allahu lan nurun akan hu ing wong Allah sapa Allah fil jannati ing dalam surga fi jiwaril ladina ing dalam lingkaran wong iku kabeh la khaufun aranana rasa wedi alaihim ing atase alladina wala hum yahzanuna lan aranana hum iya alladina yahzanuna iku pada sedih kabeh ai fi qarbil awliyail kibari tegese karena parke pirang-pirang waliullah kang agung ruwiya dan riwayatakan annahu sallallahu alaihi wasallam apa setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Nabi khamsu salawatin utawi iku salat 5 waktu man hafadha sinten kang raksa yes wong alaihinna ing atase khamsu salawat kanat mangka ana ya khamsu salawatin lahu kadue wong nuron iku cahaya wa burhanan lan petunjuk wa najatan lan keselamatan yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wa man lam yuhafid dan sinten kang orang raksa ya si wong alaihinna ing atase khamsu salawat lam yakun wa lam yakunna lahu nuran mangka ana wis ana
temenan lahu kadue wong nuron iku cahaya wala burhanan orang petunjuk wala najatan lan orang keselamatan wa kana lan wis ana iya wong yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ma'a fir'auna sumrtane fir'aun wa qaruna lan qarun wa haman lan haman wa ubay bin khalaf lan ubay bin khalaf. Rawahu Ibnu Nasrin wis ngriwayataken ing hadis Ibnu Nasrin sampai Ibnu Nasr. Santriawan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad bab Tusai makalah yang keempat. Diambil dari kaulnya Utsman radhiyallahu an. Kata Utsman, ini yang ngomong siapa? Utsman bin Affan. Berarti ini masuknya adalah asar. Ya, asar bukan hadis. Kata Utsman bin Affan, man hafidhus salawatil khamsa liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullahu bi tis'i karamatin. Barang siapa yang dapat menjaga sholat yang 5 waktu tepat waktu, ya, tepat waktu, wadawama 'alaiha dan senantiasa melaksanakannya, artinya istiqomah menjalankan sholat 5 waktu tanpa tidak tepat waktu. Jadi selalu tepat waktu istiqomah. Nah, tepat waktu dalam artian tidak pernah terlambat sholatnya, mengedepankan sholat terlebih dahulu daripada pekerjaan dunia. Kalau sudah datang waktu azan, langsung datang ke masjid, langsung datang ke musola, nggak nunggu-nunggu, ntar dulu, tanggung, gitu ya. Sekalipun lagi ngapain, sekalipun lagi sibuk, sekalipun lagi banyak urusan dunia, tapi urusan akhirat, urusan sholat, jika sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, maka segalanya harus didahulukan sholatnya. Maka baginya Allah akan memuliakan dengan 9 kemuliaan. Pertama, Allah akan mencintainya, ya. Dengan cara Allah akan semakin dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Ya, berarti orang yang mendahulukan, mengedepankan urusan akhirat, dialah yang bisa dekat dengan Allah. Ya, bagaimana tidak, urusan dunia selalu dinomor 2-kan daripada urusan akhirat. Jangan jauh-jauh lah. Ya, contoh, misalnya ada seseorang yang kita cintai, apakah keinginan orang yang kita cintai itu selalu kita dahulukan dibanding teman kita, atau kita nomor 2-kan dari teman kita? Coba. Nah, pasti orang yang dia sukai dulu, dia akan mendahului orang yang dia cintai. Nah, sama dengan kita dengan Tuhan kita. Selama kita mendahulukan urusan akhirat, maka Allah pun akan cinta sama kita. Begitu. Ya. Makanya berbicara cinta, orang akan selalu mendahulukan orang yang dicintainya. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Ini kemuliaan yang kedua nih, badannya akan selalu sehat. Maka orang yang tidak pernah meninggalkan sholat bisa dilihat badannya, terlihatnya segar, terlihatnya cerah. Karena apa? Wajah selalu dibasuh dengan air wudhu. Makanya beda
orang yang jarang sholat, bahkan dia meninggalkan sholat, beda wajahnya. Bisa dilihat orang yang menjaga sholatnya dengan orang yang tidak menjaga sholatnya, wajahnya juga beda. Ya, wajahnya, badannya dululah, badannya juga bersihan orang yang menjaga sholatnya. Kalau orang yang tidak menjaga sholatnya, itu biasanya badannya penuh dengan penyakit. Coba perhatikan, ada nggak orang yang rajin sholat, kemudian begitu dia ketemu dengan ajalnya banyak penyakitnya badannya? Jarang. Penyakit kulit misalnya, ya, jarang. Orang yang menjaga sholatnya, Allah akan sehatkan badannya. Tuh, kedua kemuliaan bagi orang yang menjaga sholatnya. Wa tahrusuhul malaikatu, yang ketiga malaikat akan menjaga kita minal balaya allati lam tubram, dari segala mara bahaya yang akan terjadi. Beda orang yang menjaga sholat, malaikat akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Terutama hal-hal yang akan membahayakan dirinya. Wa tanzilul barakatuh, kemuliaan yang selanjutnya yang keempat adalah keberkahan akan selalu turun kepadanya. Al khairul katsir, kebaikan yang banyak akan selalu turun fi darihi, di rumahnya. Maka orang yang punya rumah, rumahnya enggak pernah disolatin, itu berbeda dengan aura, ya, aura rumah yang selalu dihiasi dengan sholat, dihiasi dengan bacaan Al-Quran, itu auranya beda. Kalau kita bertamu kepada orang yang jarang sholat, apalagi yang enggak pernah sholat, itu aura rumahnya beda, bau rumahnya beda, sekalipun rumahnya dikasih parfum misalnya, ya, beda, panas bawahnya, jarang ada orang betah. Nih cirinya nih, gampang kalau mau nandain. Kita main ke rumah teman kita, perasaan di rumah panas amat, itu bisa jadi penghuni rumahnya ada sesuatu, gitu ya. Kita tidak suudon, tapi di sini sudah jelas bahwa kemuliaan orang yang menjaga sholat, rumahnya akan selalu dikaruniai keberkahan. Begitu sebaliknya, orang yang tidak menjaga sholatnya, maka rumahnya akan tidak diturunkan keberkahan. Maka wajar kalau rumah tersebut auranya seperti apa? Seperti suasana yang panas, dan bahkan sering terjadi keributan di dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya di dalam rumah itu, kenapa sih perasaan itu satu keluarga keras kepala semua, panas saja, mudah tersinggung dan sebagainya, ya bisa jadi karena rumahnya memang tidak dihiasi dengan sholat, tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Tuh. Wa yadharu ala wajhihi simas salihina. Kemudian yang ke-6, kemudian yang kelima, akan nampak pada wajahnya tanda orang-orang saleh. Nah, wajahnya yang tadi saya sebutkan, orang yang menjaga sholatnya, wajahnya, aura wajahnya itu berbeda dengan orang yang tidak menjaga sholatnya. Lihat, perhatikan, ya, kusam. Kalau orang yang jarang menjaga sholatnya itu wajahnya kusam perasaan, ya, beda. Walaupun dia orangnya misalnya, ya, suka
pakai skincare misalnya wajahnya itu, apalagi yang nggak pakai skincare wajahnya beda. Orang yang menjaga sholatnya sekalipun nggak pakai bedak, perempuan misalnya terutama nggak pakai bedak, tapi dia menjaga sholatnya itu beda dilihatnya, kayak ada cahaya-cahayanya gitu kan. Saya sendiri kalau ngelihat istri saya setelah sholat itu beda, nggak pakai bedak padahal, nggak pakai lipstik padahal, tapi itu cahayanya berbeda gitu, memantul. Nah, ya itu contohnya. Nah, berbeda dengan orang yang nggak sholat, wajahnya kusam, hatinya selalu gundah. Ya, bisa bandingin. Maka katanya di sini kemuliaan yang kelima, orang yang tidak meninggalkan sholat wajahnya akan terlihat tanda kesolehannya. Ya, bukan tanda seperti yang di jidat ada titik 2 misalnya kalau untuk laki-laki. Nah, bagaimana? Itu mah kebetulan, ya. Bukan, memang ada satu riwayat mengatakan itu salah satu tandanya, oh berarti dia sering sholat, begitu kan? Tapi tidak semua begitu. Bisa jadi tanda di kepalanya karena luka, ya, entah luka apa gitu ya, pecinya yang sesak atau apa, begitu. Banyak hal, ya. Jadi tidak menjadi sebuah ciri khusus. Maka kalau kalian lihat orang kepalanya jidatnya ada tanda, ini orang rajin kayaknya. Hah? Ya. Jadi intinya jangan melihat orang dari situ, bukan. Jadi tanda orang soleh terhadap wajah orang yang menjaga sholatnya itu, wajahnya berbeda dengan orang yang tidak menjaga sholatnya. Seperti tadi saya bilang, perempuan sekalipun tidak pakai bedak, kalau habis sholat kelihatannya indah. Tuh, ya jujur saja, saya kalau ngelihat perempuan habis sholat masih pakai mukena, itu kelihatannya indah, bercahaya gitu. Ya, ada cahaya-cahaya glowing begitu. Ya, nggak usah pakai skincare lagi itu. Ya, kalau beli skincare mahal, ya 300.000, 400.000. Coba pengen gratis mah udah jaga wajahnya dengan air wudhu. Wah, itu aja ya, malaikat akan selalu bersama. Tuh gitu caranya ya, perempuan terutama tuh. Laki-laki mah emang nggak pakai bedak ya. Tapi laki-laki juga sama, orang yang menjaga sholatnya itu ketika pulang dari musola, ketika pulang dari masjid itu beda cahayanya dengan orang yang tidak sholat, berbeda, indah, adem dilihatnya gitu ya. Wa yulinullahu qalbahu, orang yang kemudian kemuliaan yang keenam, orang yang menjaga sholatnya hatinya dilunakkan oleh Allah, mudah menerima nasihat. Makanya orang yang menjaga sholatnya itu pasti kalau dinasehatin selalu menerima sekalipun tidak bersalah, apalagi kalau sedang bersalahnya. Beda sama orang yang tidak menjaga sholatnya, egois, selalu ingin menang sendiri, tidak mau kalah. Tuh, itu diantaranya ya. Makanya wajar sering marah orangnya, rentan emosional ya. Wa yamurru ala siratikal barqil lami'. Kemudian kemuliaan yang ke-7, orang yang menjaga sholatnya dia akan dimudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang bercahaya.
kecepatan kilat pernah ngitung kecepatan cahaya. Nah, itu lebih cepat dari kecepatan cahaya di dunia. Kilatnya cepret langsung ada di surga. Begitu. Makanya jangan coba-coba meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, lagi asik-asik main, waduh, belum sholat. Utamakan dulu sholat. Lagi sibuk, misalnya ketika kalian sudah bekerja, ya sibuk, lagi dalam perjalanan, azan, ntar aja lah, masih ada waktu, gitu kan? Begitu sudah waktunya, waduh, ini mah udah nggak ke Uber, ini mah susah, mana perjalanan macet. Nah kan jadinya begitu. Maka yang terbaik ketika azan datang langsung datangi musola, masjid terdekat. Kalau tidak ada musola ya masjid terdekat. Begitu. Sehingga jika ketika terjadi dalam perjalanan macet, di luar dari kendali, di luar dari yang diharapkan, kita sudah melaksanakan sholatnya, gitu. Ya, itu yang sering juga terjadi dengan saya. Ya, kalau saya dulu waktu kerja begitu, wah baru adzan langsung mendingan. Kenapa? Dikhawatirkan dalam perjalanan macet, gitu, macet yang tidak diharapkan. Wa yanzilullahu fil jannati, kemudian kemuliaan yang ke-8, Allah menurunkannya di surga, fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bersama orang-orang yang tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa sedih. Ai fi qurbil auliyail kibar, karena dekatnya dengan para waliullah yang agung. Tuh. Jadi orang yang menjaga salatnya, Allah akan masukkan ia ke dalam surga bersama kekasih-kekasih Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sebuah hadis ya dari Nabi bersabda, khamsu salawatin man hafadha alaihinna kana lahu nuran. Salat 5 waktu itu, man hafadha alaihinna, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kana lahu nuran, maka baginya terdapat cahaya, wa burhanan, dan baginya terdapat petunjuk, wa najatan yaumal kiamati, dan baginya keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid, sebaliknya orang yang tidak menjaga alaihinna salat 5 waktu, lam yakunna lahu nuran, maka baginya tidak ada cahaya, wala burhanan, tidak ada petunjuk keselamatan, wala najatan, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal kiamati, dan ia pada hari kiamat ma'a fir'auna, bersama Fir'aun, wa Qarun, dan bersama Qarun, wa Hamana, dan bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan bersama Ubay bin Khalaf. Tuh, jadi orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka dia nanti ketika pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Tentunya yang disebutkan adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan nabinya. Begitu kan? Ya. Kalau di masa Nabi siapa di sini? Kalau Fir'aun di masa Nabi Musa. Kalau Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf di masa Nabi siapa? Nabi Qarun di masa Nabi Musa. Haman sama. Wa Ubay bin Khalaf pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf itu dulu yang suka membacakan syair. Cuman syairannya suka nyindir. Ubay bin Khalaf.
itu syairannya suka nyindir Nabi gitu. Sehingga syairnya itu dilaknat. Ya, maka Ubay bin Khalaf termasuk di antara manusia yang calon akan masuk neraka. Ya, pada hari kiamat ya. Kalau sekarang mah lagi dipantekin terus sama malaikat di alam kubur. Dibebesin, disetrika. Ya, nih, ini saya memberikan pesan kepada kalian. Jangan sekali-kali, jangan coba-coba tidak menjaga sholat. Itu aja satu pesan. Karena orang yang menjaga sholat tadi tuh sudah disebutkan ada 9 kemuliaan ya, yang maka insya Allah kalian akan selamat, yang insya Allah kalian hatinya terjaga, yang insya Allah kalian akan mendapatkan cahaya, akan lunak hatinya, mudah diberi nasihat. Jadi intinya orang yang menjaga sholatnya maka insya Allah dia akan selamat di dunia dan akhirat. Tuh ya. Maka karena suatu hadis mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jadi jangan coba-coba kita meninggalkan sholat. Kalau kita waktu kecilnya kita jaga sholat kita, maka insya Allah ketika kita dewasa nanti juga akan bisa menjaga dalam segala hal. Ya, ingat, dalam segala hal. Kemudian ketika kita menginjak tua, renta, lemah, tetap saja karena kebiasaan kita lakukan sejak kecil hingga dewasa, nah, maka di masa tua kita akan mudah dan ringan untuk melaksanakan sholat. Tuh, jangan salah loh, banyak orang tua yang enggan sholat, banyak. Itu pasti waktu mudanya malas sholat. Waktu mudanya pasti dia mengatakan ntar ajalah saya rajinnya kalau saya sudah dapat hidayah. Nah, itu waktu kecilnya atau waktu remajanya. Begitu menginjak dewasa, entarlah belum tua gitu, masih ada waktu, entar tua baru tobat. Begitu udah tua berat amat sholat, padahal rumahnya dekat dengan musola, padahal rumahnya dekat dengan masjid, tapi perasaan beratnya luar biasa. Kaki untuk melangkah ke masjid, ke musola berat. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Malah yang dia deketi apa? Begitu ada karaokean lewat, dia ikut nyanyi, ketawa ketiwi. Sini neng, gitu. Lagu apa yang lagi trending sekarang? Lagu apa tuh yang dangdut tuh? Bukan. Lagu apa itu? Iya, yang dinyanyiin sama Mpo Alpa itu siapa? Lagu dangdut ya, pinter bener lagu dangdut. Oh, nyanyi udah tua. Begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, dia masih ketawa-ketiwi aja. Gitu. Ada dangdut lewat, sini neng. Gitu, kita nyanyi bareng, tenang. Ntar diupain, weh. Gitu, aki-aki keren. Saya ngomong begitu karena saya lihat, gitu. Ya, lihat. Ada, rupanya ada. Udah aki-aki, bau tanah, tapi nggak tahu diri. Saya ngelihatnya kenapa? Itu bisa jadi waktu mudanya enggan melaksanakan sholat. Yang paling miris saat ini ya, jika ada musola, imamnya dia, muazzinnya dia, imamnya dia, yang qomat dia sendiri. Rupanya yang begitu masih ada. Ya, belum lama saya melewati sebuah tempat. Ya, rencana pergi ke suatu tempat takjiah. Karena waktu azan,
kemudian diperkirakan tidak akan cukup waktunya, jadi saya harus sholat di musola. Ketemulah musola di pinggir jalan, saya sholat. Begitu sholat saya lihat ada satu orang, saya wudhu, dikira saya belum mulai, enggak taunya dia lagi sholat dan sudah mulai di rakaat kedua. Kata saya, mana imam, mana makmumnya? Enggak ada. Udah, ini saya makmum. Setelah selesai sholat langsung saya tanyakan, Pak, ini jemaah kemana? Waduh, Pak, udah terbiasa di sini, keadaannya memang begini, masyarakatnya gitu, pada sholatnya masing-masing di rumah gitu. Kalau enggak ya masih mending sholat di rumah daripada enggak sama sekali, kan begitu ya. Tapi sebenarnya keadaan begitu sangat miris sekali ya, amat sangat disayangkan. Musola cuman isinya satu orang tuh, na'udzubillahi min dzalik ya. Maka kalian nih generasi muda, dari kecil kalian jaga sholatnya. Ketika kalian dewasa sudah punya keluarga, semakin kuat untuk menjaga sholatnya ya. Ketika tua insya Allah kalian akan ringan untuk melaksanakan sholat. Sekalipun kalian sakit, sekalipun kalian kakinya sudah berat karena penyakit misalnya, insya Allah karena kebiasaan kalian yang lakukan waktu kecil hingga dewasa, hal yang demikian tidak akan menjadi halangan bagi kalian ya, insya Allah. Wal maqalatul khamisatu wallahu a'lam. Ilahi las tulil firdausi ala wala afa alan nari jahimi fahabli taufatan wafir dunubi fa innaka ghafiru dambir azimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.